Saya segera akan membawakan firman Tuhan. Tema yang telah kami persiapkan adalah kedatangan Tuhan, kabar menakutkan atau kabar sukacita. Berhenti sejenak. Tanya hati kita masing-masing. Kedatangan Tuhan, apakah itu kabar yang menakutkan, kabar yang mengerikan, atau sukacita? Saya bertanya kepada kawan saya pendeta, tuamu pendeta nami, las rohamu meloro Tuhan, gugo jeruk kamu, nggak siap? Bah, adang makatai pendeta tak, nggak siap meloro tu sonari, nggak. Dangin aku sukun. Jadi tuaka guru majo. Sudah guru Injil. Nggak siap kamu meloro Tuhan? Apakah kabar ini menakutkan atau sukacita? Bah, sudah dong mengelusi jo. Di hadapan Tuhan. Saya berkata dari altar ini, jangan asal datang ibadah, nggak tahu tujuannya kemana. Tujuan akhirnya mau kemana? Ya, maksud firman Tuhan ini artinya supaya kita sadar. Nah, atur sonda biar hidak ka perhubas do situa. Rapak maju tua kepangulani uria. Apakah semua sudah siap? Menakutkan? Sudah siap? Kalau Tuhan datang detik ini? Kenapa aduh? Tuhan mau akan datang di pangulai. Saya serius loh. Saya serius. Sudah siap kalau Tuhan datang? Ada berapa orang? Ada yang tidak siap? Unang holan naro lihat tanda akhir zaman ya. Bukan hanya untuk menyenangkan hati, khotbah yang menyenangkan hati, harus mempersiapkan diri. Kemana akhir hidup kita? Sudah pasti kemana tujuan kita? Bagaimana dengan jemaat? Dengan suara yang kuat, yang merasa siap. Apakah sudah siap? Bah, belum. Enggak, memang betul. Belum siap. Apa sebabnya? Dunia ini masih indah. Wah, masih manis sekali. Tunda dulu Tuhan kedatanganmu. Masih enak. Lagi enak-enaknya. Nah, saya akan bacakan. Marilah kita bersama ya. Dalam Wahyu 1 ayat 7 dan Wahyu 19 ayat 7. Kalau semuanya sudah siap, suara kuat membaca. Kalau tidak siap, diam-diam pun gak apa. Ya, gak apa-apa. Kalau memang belum siap, ate pendeta nami berpikir jo, siap-siap, ya gak usah. Diam pun gak apa-apa. Baik hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Tidak bisa dipaksa ke surga. Bahkan anak kita pun gak bisa kita paksa. Gak bisa. Istri kita pun gak bisa kita paksa. Kelak ada tangisan. Tangisan selamanya. Suami istri akan berpisah. Ibu dan anak akan berpisah. Jadi kita gak bisa paksa mau masuk surga. Enggak. Jadi kebetulan
ada saya baca tulisan. Hati saya tergerak. Tapi sebelumnya, mari kita baca. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Juga singer. Sudah siap semua singer? Neng nenget. Kita baca. 1, 2, ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu 19 ayat 7. 1, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin telah siap sedia. Jadi ada dua bagian tadi ya. Yang pertama menangis karena Tuhan datang. Oh, Tuhan udah datang. Pada waktu yang tidak kau duga. Belum datang. Di situ dia datang. Pada waktu yang tidak kita, liling dope, lama lagi enak, kok masih enak. Rezeki semuanya di padita tenak kening masih banyak. Mulu gudang utangna, aroma Tuhan, asal lunas utangi. Saya pernah sintua simbolun. Gak bisa, anak kita pun gak bisa kita paksa. Ketika beliau sakit saya ingat betul itu, rumah sakit Horasinsani. 2 malaikat datang kepada dia. Berapa orang anggota keluarga? Kata malaikat, ada sensus, ada 5. Suami, istri, anak 3. Kok di sini ada terdaftar 4 orang? Kalau 1 orang, maaf ya, gak masuk surga dari 1 keluarga, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya ingat betul itu, apa kesaksian beliau. Ketika beliau sakit, 2 orang malaikat datang sensus. Kalau datang sensus ke rumahmu, siap apa tidak? Kapan saja Tuhan mau datang. Pada waktu yang tidak kita duga. Oh, pasti dia datang ini. Enggak ada pikiran kita datang besok. Nah, kenapa hal ini saya ambil menjadi tema? Ya, memang saya terlalu sering khotbah. Kalau saya katakan tentang akhir zaman, udah lebih 100 kali menurut catatan saya. Di gereja ini lebih 10 kali tentang akhir zaman. Alai merhasil lui. Atau berlalu begitu saja. Nah, saya tanya, pohamu sektor jalan asahan. Nggak siap pamu ke guru Injil situ nggak? Sudah itu anggota teh. Sudah jalan asahan. Puji Tuhan. Otik, tak siap dope sudah. Dah masa berdoa kita. Tunda dulu Tuhan. Tak siap dope jalan asahan. Jangan main-main Tuhan ya, jangan. Serius. Apa yang saya katakan saat ini memang serius. Betul-betul dari hati yang terdalam, saudara menjawab atau tidak? Siap atau tidak? Gak bisa seperti khotbah yang kita dengarkan hari Jumat ya. Bukan hanya di bibir, dari dalam hati. Itu hari Jumat. Belajar khotbah sintua tesen, jolai bereng inatai ngamudum. Baru berjam itu malah salah ngai kamarna. Bertobat dunia inata. Ayo dulu ngodope hamut ya. Jolai bereng. Ngamudum. Baru berjam itu mana. Hasilnya yang hari Jumat itu. Karena kan saudara nggak datang hari Jumat, ya nggak dengar. Enak juga nggak datang ibadah. Kan capek.
maklum Tuhan. Lu jadu nama cari. Ya. Tapi ingatlah. Ingat. Jangan main-main mengikut Tuhan. Saya membaca suatu tulisan. Planet tata surya. Matahari, Neptunus, ini semua. Katanya berada dalam satu garis lurus. Sehingga mengakibatkan matahari dan bulan menjadi gelap. Itu menurut ahli loh. Dalam siklus satu kali dalam 77 tahun. Kalau kegelapan ada pada matahari, firman Tuhan mengatakan dia akan datang. Apakah ini kebetulan? Saya kurang tahu. Saya baca, aduh. Kalau saya terus terang, bukan senang Tuhan datang. Senang sekali. Ayat cit. Aluja. Terus terang, mau ke Jakarta pun saya nggak bisa lagi. Kalau ke AC, sesak karena Covid dulu. Paru-paru menyempit. Saya nggak bisa. Yang hati kecil, cepat datang. Hatok mau Tuhan. Hujahamon, saya baca. Saya senang. Bagaimana dengan jemaat? Setiap sektor. Sektor dia mana yang nagumudang na siap. Pasti tahu hamba-hamba Tuhan. Sektor mana yang paling banyak? Lalu siamu jauh sektormu? Paling banyak mana yang belum siap? Jadi agar kita jangan gagal paham banyaknya ajaran yang simpang siur. Yang sangat penting, jangan sampai lari dari Alkitab. Ini khotbah agak saya persiapkan panjang. Ay ba na tu padita na kaning. Uluboy padita sa 5 menit bain. Uloy na. Toro sa 5 menit. Alay hali 2. Utong marakudok 20. Hali 2 mo siya. 40. Alay, kebetulan bajang. Warupian. Saya persingkat. Saya anggap penting. Tujuan hidup kita semua. Nah. Mari kita lihat. Mazmur 119 ayat 129 dan 130. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Oke. Peringatan-peringatanmu ajaib. Semua apa yang akan terjadi sudah ada di sini. Ajaib peringatannya. Sudah dituliskan Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Ajaib, heran. Tapi banyak yang tidak percaya. Nah, ayat 130. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap, firman-firmanmu menjadi terang. Tidak gelap, tidak meraba-raba. Kapan Tuhan mau datang? Kalau firman Tuhan yang kita dengarkan memberi terang kepada kita. Bagaimana caranya? Ayat 139. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Coba maaf kalau kita mengangakan mulut kita. Artinya siap untuk makan. Itu membuka mulut, bukan menutup mulut, menutup hati rapat-rapat. Betapa banyaknya juga firman Tuhan
tidak berguna karena pintu hatinya tertutup. Mulutku kungangakan. Mungkin kita sudah sering melihat di televisi atau di mana. Kalau kita melihat anak burung datang induknya berlomba. Bukan lomba mengantuk. Oh, datang mama mau bawa makan, mari tidur. Bukan. Buka hati lebar-lebar. Buka mulutmu lebar-lebar. Firman Tuhan supaya apa? Tersingkap bagaimana rahasia firman akhir zaman kelak. Itu pasti terjadi dan bukan mudah-mudahan. Pasti. Mazmur 35 ayat 21. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar. Sungguh firman Tuhan dibawakan hamba-hamba Tuhan di sini ya, waktu ibadah malam. Kalau menurut saya sudah lebih dari cukup, melimpah. Melimpah. Ibadah Selasa, ibadah puasa Rabu, ibadah Kamis Naomi, Jumat umum, Ibu Sabtu, Minggu. Bukankah itu melimpah? Yang dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi berapa orang yang membuka hatinya lebar-lebar? Pasti yang menutup hatinya rapat-rapat tidak akan pernah siap kapanpun Tuhan datang. Nanti dululah. Gak ada kepastian. Ini iman percaya kita, iman yang pasti. Bukan insya Allah. Pasti. Mudah-mudahan. Pasti ikut masuk surga atau tidak. Melihat nanti. Aduh, bukan. Coba tanyakan. Pasti Bapak Pendeta? Saya katakan pasti. Apa jaminannya? Setiap pagi saya berusaha berbicara kepada Tuhan berbahasa roh. Setiap pagi. Bahkan di tempat ini. Itu sebabnya saya berkatakan saya siap. Saya siap. Jangan kita katakan siap. Batin kita tidak siap. Nah. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ini firman Tuhan yang saya bawakan tanggal 12. Saya ingat itu. Apa yang saya khutbahkan saya ingat. Tanggal 12. Dan ngadong di bahit Tuhan Jehovah nanggosada. Dajolo di papatar si bunianna tu panurirang. Tidak terjadi apa-apa sebelum diberitahu kepada hamba-hambanya. Itu pasti itu, pasti. Kalau memang hidup kita rawat Tuhan, gereja kita dirawat Tuhan, itu pasti. Apa yang terjadi sudah diberitahukan. Jadi sebelum Tuhan datang, dia sudah memberitahu sebelumnya. Apakah kita belum tahu? Orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang tidak percaya masuk api neraka. Oh, udah tahu. Kok malas-malasan? Kenapa? Kalau begitu, kalau sudah tahu, kenapa tidak serius? Tidak fokus? Saudaraku, Tuhan sudah katakan melalui firman Allah. Apa yang akan terjadi kelak? Baca firman Tuhan.
baca firman Tuhan. Kalau ada seorang sintua yang bukan dari aliran karismatik pernah bicara sama saya, "Wah, kalau saya takut sekali." Kenapa takut? Kalau membaca kitab Wahyu. Hamba Tuhan kok takut? Ya, saya pun heran. Membaca cukup ngeri sekali. Saya heran waktu itu, saya sintua. Dia sintua. Saya nggak pernah berkhotbah tentang akhir zaman. Karena takut. Bukan nakut-nakuti ya, bukan. Bukan menina-bobokkan rezeki, berkat. Oh bukan. Ini pasti terjadi. Ada perpisahan kelak. Ada perpisahan. Kami bicara-bicara dengan Sintuation di kampung kami. Ada kebetulan anggota Pentakosta tapi bukan kita. Udah tua 73 tahun. Akhirnya kami sermon. Wah gembira sekali. Kami tanya, di mana anakmu? Ah udahlah, tanggung jawab saya sudah saya perbuat. Sudah saya nasihati. Kalau dia tidak mau masuk surga, apa boleh buat? Saya terkejut. Gak bisa dipaksa. Gak. Soalnya kita kasih tahu. Kalau dia tidak ready, tidak siap, ya begitu kejadiannya. Istri sendiri, suami sendiri, gak bisa dipaksa, enggak. Nah, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Coba, terutama rekan hamba Tuhan. Berbahagialah ia, siapa? Yang membacakan. Hanya saudara bacakan pun itu kepada orang lain, kau ikut berbahagia. Membacakan akhir zaman, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan, berbahagia. Bukan hanya yang berkhotbah, bukan hanya membacakan. Berarti untuk orang lain. Jangan diam-diamkan. Katakan. Kalau kita baca, menurut versi firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, bila saudara-saudara membacakan nubuatan ini di hadapan jemaat, saudara akan mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Orang-orang yang mendengarkannya ketika dibacakan dan melakukan apa yang dikatakan di dalamnya juga akan diberkati, karena sudah hampir tiba saatnya semua perkara ini digenapi. Dengarkan baik-baik. Bila saudara-saudara membacakan, bukan untuk saudara, untuk orang lain, kau bacakan. Saudara-saudara membacakan nubuat ini di hadapan jemaat. Jadi saya sudah termasuk yang berbahagia. Saya baca. Dan yang mendengarkan ketika dibacakan. Yang mendengarkan juga bahagia. Dan melakukan apa yang dikatakan di dalamnya akan diberkati. Di jemaat, saudara akan mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Itu tadi ya. Bagaimana supaya mendapat berkat istimewa? Bukan berkat abal-abal. Dengarkan baik-baik jemaat. Kau mau mendapat berkat istimewa dari tangan Tuhan. Katakan firman ini. Jangan kurangi. Jangan tambahkan. Jangan sekali-kali untuk menyenangkan hati orang lain dikurang-kurangi. Dininabobokan. Wah. Bukan. Katakan yang sebenarnya.
Jadi supaya mendapat berkat istimewa. Tadi firman Tuhan pertama kan mendapat rezeki dari Tuhan. Ya sungguh luar biasa. Dengan rasa takut akan Tuhan. Itu firman pertama. Mari takut kepada Tuhan. Bukan berbuat fitnah. Membuat batu sandungan kepada orang lain. Jangan. Orang yang tersandung pun celaka. Yang membuat juga celaka. Hati-hati dengan tindak tanduk kita. Mendapat berkat istimewa dari Tuhan. Luar biasa ya. Dengan membacakan. Lalu sudah hampir tiba saatnya semua perkara ini digenapi. Hampir tiba. Jadi kalau tadi ya melihat ya kira-kira sebentar lagi lah. Oh itu enggak pasti. Apa yang pasti dalam hidupmu? Kan Tuhan berikan kepastian. Barang siapa yang telah diselamatkan melalui darah Kristus, dia pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, agama kita ini agama yang pasti. Bukan agama yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan ketika Tuhan datang, saya ikut masuk surga. Oh jangan harapkan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika ibadah mahasiswa di satu universitas di Amerika, orang itu kan demokrasi luar biasa. Lalu Bapak Pendeta ini pengkhotbah berkhotbah tentang akhir zaman seperti khotbah saya ini. Banyak tanggapan mahasiswa. Lalu dikatakan khotbah akhir zaman menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan saya tidak dapat tidur satu malam. Coba jujur, apakah khotbah ini menakutkan? Atau kami sepakat hamba-hamba Tuhan supaya jangan tersinggung. Nina bobokkan enak-enak, berkat-berkat, umur panjang, tidak ada penyakit. Enak bukan? Tidak ada salib. Tetapi saudaraku, ketika pendeta ini mulai berkhotbah tentang akhir zaman, seorang gadis berkata, menakutkan, sehingga dibuat keputusan khotbah akhir zaman tidak diperbolehkan dikhotbahkan di universitas itu. Jujur, saya tidak usah berkhotbah tentang akhir zaman supaya kita berdoa. Takut? Udahlah, takut. Pura-pura nggak tahu saja Pak. Kan enak kalau kebetulan nanti datang apa boleh buatlah. Tapi kami tidak mau berutang. Debu tanah pengkhotbah, saksi bahwa kita sudah pernah mendengarkan jam 11 lewat 11. Tidak ada alasan. Sudah dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, di universitas itu dilarang berkhotbah tentang akhir zaman. Ya, bagaimana ya? Ini Evangelis Heri, saya diundang Natal ke GPI Air Bersih. Ya waktu itu sama saudara Tisen, Sintua Tisen, masih di situ pemuda. Khotbah apa temanya? Akhir zaman. Natal kok akhir zaman? Saya bilang sama Evangelis Heri. Kenapa akhir zaman? Itu peperut Bapak tua katanya. Memang ini salah satu favorit saya. Akhir zaman. Karena tujuan akhir manusia, saya katakan udah lebih 100 kali hal ini saya khotbahkan. Sudah lebih. Apakah ini berguna? Terserah. Soalnya kita sudah pernah mendengarkannya.
Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Percayakah saudara Tuhan segera datang? Dalam Alkitab dikatakan, aku datang segera. Dalam kitab Wahyu 5 kali. Hanya dalam kitab Wahyu, aku akan datang segera. Apakah ini berguna Tuhan bagi jemaat? Begitu pentingnya menyatakan bahwa Tuhan akan datang sampai 5 kali. Mempersiapkan jemaat semua. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Kalau Tuhan datang ke surga atau ke neraka, melihat nanti. Lihat sekarang. Sekarang. Bukan nanti. Saya pernah waktu zaman Covid ditelepon dari hamba Tuhan. Ya rekan pendeta dari Samosir. Aduh bagaimana Pak? Aduh sulit sekali sekarang. Aduh nggak ada orang ke gereja. Wah ya udahlah. Kalau saya beranggapan saya jawab. Datanglah segera Tuhan. Unang maju amang. Jangan dulu. Merpengaju may mana. Merpengaju. Ay buasa. Unang maju. Tidak siap seorang hamba Tuhan. Saya heran kalau tidak siap. Benar-benar saya heran. Bagaimana kalau hamba Tuhan tidak siap? Bagaimana dengan jemaat? Coba pikirkan. Kalau saya berkata sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, wah melihat nanti saja ya. Gak usah takut-takut ya. Enak bukan? Enak sekali. Tetapi ketika saya katakan, kenapa kau katakan demikian? Merpengaju maju Tuhan. Jadi kita berdoa sekarang. Merpengaju maju Tuhan. Datang hari ini. Wah enak ya. Kebetulan ada untung yang mau diantar ke rumah. 5 kali dalam Wahyu. Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit kepada murid-muridnya 4 kali. Tapi tidak diingat. Sekalipun tidak diingat. Sehingga saya heran. Bagaimana kepada jemaat nanti? Saya katakan sudah lebih 100 kali di lain-lain tempat ini saya khotbahkan. Apakah berguna? Jangan ada perasaan di dalam setiap hamba Tuhan dan juga istri hamba Tuhan jemaat. Persiapkan, bersiap kalau Tuhan datang. Tidak lama saya berhenti, datang telepon dari Labuan Batu. Wah haleluya Bapak, haleluya. Aduh susah sekarang Pak, kenapa? Listrik pun gak bisa dibayar karena tidak ada orang ke gereja. Wah, udahlah kita berdoa. Maranatha, datanglah segera Tuhan. Itu Maranatha bahasa Aram. Mengatakan datanglah segera Tuhan. Tadi lagu pujian Sintua ini. Maranatha. Saudara ikut mengatakan. Maranatha artinya Romaho Tuhan. Sudah siap? Jangan nyanyikan Maranatha kalau belum siap. Jangan. Kita undang Tuhan datang segera. Padahal belum siap. Itu bahasa Aram itu. Sarjana teologi pasti tahu. Sesungguhnya aku akan segera datang. Matius 24 ayat 36 selanjutnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ingat, kalau ada yang berkata tanggal sekian bulan, tidak ada yang tahu. Bagaimana dengan roh jahat yang ada di Gadara? Dia tahu kan? Kalau memang karena dari surga,
obasna. Obasnya tahu ya? Ya beda dengan harinya. Durian obasnya berbuah, rambutan bulan 12. Itu obasnya. Harinya, jamnya nggak tahu. Sehingga roh jahat berkata, mengapa kau datang kepada kami? Belum waktunya. Iblis tahu belum waktunya loh. Bahkan yang mengaku orang percaya, yang mengaku hamba Tuhan, yang mengaku anak-anak Tuhan, tidak tahu sama sekali. Yang parahnya tidak mau tahu. Tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu. Kalau waktunya, kalau dikatakan waktu, batas waktu kan hari, jam, menit. Hanya Tuhan, Allah Bapa yang tahu. Soro dang dapo dope obasna. Iblis keberatan, tahu. Kok sekarang datang untuk menghukum kami? Karena dia dari surga, mungkin rahasia surga dia tahu. Obasna. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Camkanlah saudaraku, sebagaimana halnya sama seperti zamannya Nuh. Bagaimana zaman Nuh? Sama. Seperti zamannya Nuh. 120 tahun. Nuh membuat perahu. Masa enggak ditanya, enggak bertobat? 120 tahun. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sama persis, sarupa. Bagaimana keadaan pada zaman itu? Tidak ada bedanya. Ayat 38 dan 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Enggak mungkin lah. Mana mungkin. Seperti dongeng. Adakah kedatangan Tuhan seperti dongeng dalam hatimu? Sebab sebagaimana pada zaman Nuh, sebelum air bah itu, mereka makan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh. Masuk ke dalam bahtera, masuk. Nuh, persiapkan keluargamu, masuk, masuk. Jadi kapal biasanya kunci dari dalam ya. Dikunci dari dalam. Bukan. Setelah Nuh masuk, Allah yang mengunci dari luar. Baca firman Tuhan. Itu rahasianya ya. Kenapa? Pintu pertobatan sudah tertutup. Sekalipun sanak familinya datang kepada Nuh. Aibo tomdoau, Nuh tolong buka, nak tulangmu doau. Gak bisa dibuka. Kenapa? Sudah tertutup. Jangan kita pikir setelah dalam datang penghukuman kita berkata, saya mau bertobat Tuhan. Udah dalam api neraka bertobat. Masa? Jujur saja dulu. Jujur saja. Itu di pintu Kejadian 6. Bisa saudara baca nanti. Setelah Nuh masuk ke dalam perahu, lalu Allah mengunci dari luar. Supaya Nuh tidak dapat membuka pintu. Kalau bisa ya, seandainya ada pemilih, Aisro, apalah nak tulangmu do. Oh, itu masuk mau. Enggak bisa. Enggak bisa boncengan. Istri suami enggak bisa boncengan. Enggak. Pertanggungjawabkan masing-masing.
Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Setelah datang melenyapkan, mereka baru sadar, betul. Yang betulnya rupanya. Sadar setelah datang. Alah, maaf. Nggak ada gunanya. Sadarlah sekarang. Sadar sekarang. Dengar baik-baik. Tuhan beri kesempatan kepada kita. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan santai-santai. Jangan menunggu nanti. Khotbah. Kita dengar tanggal 5 ya. Tuhan katakan kepada guru Erikson waktu mau khutbah. Katakan berkhutbah kau. Awal tahun baru. Aku segera datang. Bukan tugas saya itu Pak. Itu Tuhan. Tugas gembala sidang. Itu kan khutbahnya. Katakan. Di mana saya mau berkhutbah? Kepada jemaatku. Ya di mana Tuhan? Di Patuananggi. Udah dikatakan? Udah bersiap? Ada kira-kira gunanya? Saudaraku, hamba-hamba Tuhan semua, ngalias sasrapata nih mudarmu. Hutang darah tidak ada lagi bagi kami. Tidak kami sembunyikan. Tidak kami rahasiakan firman Allah. Supaya jemaat jangan takut. Supaya jemaat senang-senang. Kalau berkat-berkat, tidak ada penyakit, kan senang. Saudaraku, saya tanya dia, Pak, apa ada jadwal saya berkhutbah awal tahun? Sebenarnya enggak ada. Apa rupanya? Suara Tuhan langsung kepada saya. Saya berkhutbah, katakan kepada jemaat di Patuananggi, aku akan segera akan datang. Itu bukan tugas saya Tuhan. Tugas gembala sidang. Katakan. Jadi sudah dikatakan, ada alasan lagi kira-kira? Harus siapa? Harus malaikat turun dari surga berkhutbah? Turun dari surga. Hai kamu jemaat yang ada sektor Jalan Asahan BDB, Perluasan, dan juga Jalan Bali. Jangan ada yang tertidur. Hamba-hamba Tuhan sebagai utusan Allah memberitakan firman Tuhan. Entah bagaimana saya tergerak mencari topik khotbah hari ini. Setelah saya baca planet tata surya, ada berapa itu semua terletak dalam satu garis mengakibatkan matahari gelap gulita dan bulan. Saya senang sekali, betul. Saya senang sekali. Kalau boleh saya katakan Tuhan buka hati saya. Betul-betul saya bersuka cita kalau dia cepat datang. Tetapi bagaimana dengan jemaat? Bagaimana? Saudaraku, saya tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kalau boleh saya katakan, entah berapa lama lagi, sudah saya katakan di hadapan jemaat. Sudah saya katakan, jangan santai-santai mengikut Tuhan. Tadi dia katakan, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sama seperti zamannya Nuh. Ketika air bah, saya rasa semua pergi ke perahu Nuh. Nuh, tolong Nuh. Enggak ada gunanya. Betapa menangisnya pun mereka. Pintu sudah ditutup. Nah selanjutnya, Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hai saudaraku, juga rekan-rekan hamba Tuhan, pejuang salib Tuhan, jangan tidur. Imanmu jangan tidur.
Hai seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan di gereja ini, bangun dari tidur. Jangan terlena dengan dunia ini. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya teringat waktu sound system kita dicuri, ini udah 2 kali ada pencurian. Kami pergi ke Batam dengan pendeta muda, pendeta MC Lalahi. Ke Batam, cari second ke sana. Kami naik kapal laut. Naik kapal laut 1 hari, 1 malam saja. Udah di istilah entah lampu 3, entah lampu 3 jam 4 pagi. Collection, ada apa? Mandi, udah mau dekat. Lampu 3, semua berebut. Lampu 2 lagi, sampai lampu 2, wah mandi lagi. Ada yang sibuk, mau sampai ke pelabuhan, lampu 1, panjang. Tapi ada yang santai-santai, udah turun baru dia mandi. Adakah jemaat yang santai-santai, udah Tuhan datang masih santai-santai? Koreksi dirimu. Koreksi, jangan sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Jangan ada yang tertinggal, sedih perasaannya. Kalau ada dari jemaat yang tertinggal, yang sudah 40 tahun ibadah di sini, mungkin bagaimana jadi tertinggal. Jangan ada ragu-ragu, jangan. Jangan seperti apa yang dikatakan pendeta yang dari Samosir dan Labuan Batu. Berpangaju maju Tuhan tak. Unang majoro. Wah enak ya. Tuhan, mulu hujan mitau kami pe akhir zaman. Bangga, nahulan na baji mitau do hami. Anggo hami dak siap do pe. Apakah kami hanya berkhotbah saja? Saya pribadi hanya berkhotbah saja? Belum siap? 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Coba, siapa pertama-tama dihakimi? Rumah Allah. Sudah banyak firman Tuhan didengarkan, tapi tidak bertobat. Dituntut firman Tuhan yang didengarkan tidak bertumbuh. Yang pertama kali adalah dari rumah Allah dihakimi. Ini catat. Bukan sana, bukan dari orang sana, bukan. Dari rumah Allah. Itu yang udah banyak firman Tuhan kan? Itu pasti dituntut dari kita nanti. Karena banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, tapi kita lalukan dan kita tidak lakukan. Nah, bagaimana kesudahannya bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil? Berbeda ya. Ini datang ke gereja tapi tidak percaya. Ada yang tidak datang ke gereja tidak percaya. Tapi yang pertama dituntut di rumah Allah. Jangan enak-enak ya, maaf ya. Bukan nakut-nakuti kok, bukan. Ya bukan nakut-nakuti. Dalam nama Tuhan saya katakan, bukan untuk menakut-nakuti. Mempersiapkan jemaat. Supaya siap semua. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Banyak. Lihat ya, orang benar terjatuh banyak. Di akhir perjalanannya terjatuh. Kalau orang benar, kalau hamba Tuhan terjatuh, bagaimana orang yang tidak percaya?
Jangan lihat hamba Tuhannya, lihat Tuhan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, jangan bergantung kepada yang di samping kiri kananmu. Oh, bagaimana ini? Sudah lama menjadi ikut Pentakosta, lahir di Pentakosta. Kan ada banyak yang begitu. Wah, saya butuhan ide ini pengen Pentakosta. Oh, sadar dulu. Siap atau tidak? Mari kita lihat Matius 22 ayat 12 dan selanjutnya. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ada yang masuk tanpa pakaian pesta. Bagaimana caranya, saya pun heran. Kok bisa masuk? Lolos. Nanti kita lihat di surga. Ada yang lolos seperti itu. Pakaian pesta, pakaian artinya kebenaran. Firman Tuhan hari Jumat, saya kutip dari hambanya, Sintua Tesen. Yohanes 17 ayat 17. Firmanmu adalah kebenaran. Firman ini kalau tidak ada lagi firman Tuhan dalam hidupnya. Kalau tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi pakaian kita, telanjang di hadapan Tuhan. Sering memfitnah, melukai hati orang, membuat orang lain terjatuh, membuat gosip. Tidak ada lagi kebenaran dalam hidupnya. Saudaraku, hati-hati. Jangan percuma engkau mengikut Tuhan sampai hari ini. Pelihara. Pelihara, saudaraku. Tidak ada pakaian pesta. Pakaian Samuel ketika dia mau meninggalkan Saul, tidak tahu kau telah dibuang oleh Tuhan. Katanya kepada Saul, hormati saya di hadapan rakyat. Hamba Tuhan mau menghormati Raja Saul, sudah berdosa mau dihormati. Samuel pergi, lalu dia menarik jubahnya, sobek. Sering pakaian hamba Tuhan sobek oleh karena ulah seseorang. Ya, karena disiplin, Samuel disiplin, tinggalkan, dipaksa disobek. Itu risiko. Itu risiko. Kalau orang disiplin, pasti ada risikonya. Saudaraku, perhatikan pakaianmu. Apakah sudah lengkap bila mana Tuhan datang? Ayat 13 dan 14. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maaf Jo, Jongjong Jo inak situa nami, situa manik, hona mana tua, udah tua, maaf Jo dah, gue doraku pasti suruh, ngasongoni tua nah, contoh do, dikat tangan dopat, lemparkan, ngomong tua Tuhan, ya silakan duduk, gambaran yang seperbuat ya. Tanganmu dan kakimu diikat. Gak bisa menggelepar-lepar lari. Gak, diikat, lempar. Mengerikan. Tapi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Lalu apa yang terjadi di sana? Tadi dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap. Semuanya menangis. Semuanya menangis. Aduh. Apinya tidak padam-padam. Ulat hidup, dimakan hidup-hidup matanya semua. Terlalu ngeri sekali khotbah hari ini. Bukan ya. Saya membayar hutang. Di hadapan sidang jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan. Jangan ada yang berkata belum siap. Siapkan. Kenapa tidak belum siap? Saudaraku, ikat kaki dan tangannya. Jatuhkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ada anak dari Bapak Siahan lorong 5 itu. Masih kecil.
6 tahun kalau nggak salah. Kanker ganas. Kami pergi ke sana. Maaf, saya lihat berlubang dari badannya tembus dimakan kanker. Nangis, aduh sakitnya. Aduh. Itu kertak gigi ya. Saya mau menggambarkan kertak gigi. Pas mau Natal. Saya katakan kepada dia, kau sembuh naknya. Kau pasti nanti ikut liturgi ya. Iya, Pung. Bicara sambil gigit gigi. Itu kertak gigi. Dalam api neraka nanti gitu. Aduh. Coba-coba belajar. Untuk menggigit giginya. Itu enggak main-main lah. Saya katakan itu bukan main-main. Bukan. Jadi saya katakan kepada dia, aduh. Saya enggak tahan melihat penderitaan seorang anak kecil. Karena penyakit kanker. Kami ke sana dengan hamba-hamba Tuhan. Saya hibur dia. Kau nanti sembuh. Ikut berliturgi. Iya, tapi gemetar sambil gigit. Aduh. Apakah begitu nanti di neraka? Ini kertak gigi tadi ya. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak ini, banyak yang panggil. Sedikit yang dipilih. Sedikit yang siap. Sedikit. 31 orang hamba Tuhan. Saya tidak tahu apakah semua siap. Oleh sebab itu saudaraku, siap sedialah. Wahyu 19 ayat 89. Maaf ya, ini agak terlalu panjang juga karena sangat menyayat hati. Kalau ibu melihat 4 hari persiap punon, 4 hari siang malam, bagaimana mempersiapkan jemaat. Ini untuk saudara, Kalau perlu nanti mau fotokopi, minta kepada Sintuation supaya difotokopi. Saudara baca-baca di rumah. Supaya jangan lupa. Berapa orang yang mau minta silakan. Supaya kita jangan lupa tentang hal itu. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian lenan halus. Perbuatan-perbuatanmu yang baik menjadi berkat di tengah-tengah gereja ini. Lenan halus. Ya, saya melihat, saya enggak di sini hari Minggu yang lalu. Tapi saya lihat para anak Tuhan turut menjadi berkat di gereja ini. Saya katakan kepada Tuhan, berkati mereka Tuhan. Yang mau menjadi berkat di gereja ini. Sekalipun saya enggak di sini, hamba Tuhan saya tugaskan mempersiapkan dari kita, dari gereja kita. Tahap pertama ya, 7,5 juta. Tahap kedua 7,5 juta. Tapi puji Tuhan udah disetorkan. Perbuatan-perbuatan lenan halus. Saya enggak tahu apakah ini sutra atau apa, saya kurang tahu. Itu perbuatan apa yang sudah saya lakukan Tuhan di gereja ini. Perbuatan apa yang saya lakukan. Bahkan ada yang tidak membuat apa-apa. Menuntut terlalu banyak. Biasanya orang yang tidak berbuat apa-apa justru itu yang bersungut-sungut lebih banyak. Perbuatannya tidak ada, sungut-sungutnya lebih banyak. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagia. Kita semua diundang Tuhan. Orang yang berbahagia diundang ke pesta perkawinan anak domba Allah. Di sana sukacita yang besar.
Di mana kita dapatkan? Kalau Tuhan datang kita bersuka cita. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Di sorga kita penuh sukacita. Digantikan oleh Tuhan. Ratap kita selama ini di dalam dunia. Kesusahan, penderitaan yang kita alami akan digantikan kelak. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bersukacitalah, hai surga. Saya sering meminta kepada Tuhan sebelum datang ibadah pagi, berikan sukacita bagi jemaat-Mu Tuhan. Sukacita surgawi. Pasti ada masalah? Ada. Kita lihat Samuel, pakaiannya ditarik Saul. Tapi dia kan hormati saya. Minta dihormati. Tidak ada disiplin. Coba. Bagaimana cara menghormatinya? Lalu dia pergi. Saul memaksa. Jubahnya tersobek. Saudaraku, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Bagaimana yang geram? Oh, awas ya. Saya sudah diturunkan. Orang-orang percaya di bumi, awas. Saya korbankan. Korban menjadi orang-orang percaya. Udah geram. Kalau boleh saya katakan di atas daripada mengamuk. Sangat geram. Geramnya yang sangat dahsyat. Karena apa? Karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Iblis sendiri juga tahu waktunya singkat. Masa orang percaya nggak tahu? Masa nggak tahu? Iblis tahu, sadar bahwa waktunya. Kalau saya pernah putar di sini, pelepasan di luar negeri dari roh jahat oleh hambanya di sana. Lalu dia berkata, kenapa kau sering mengganggu orang-orang percaya dan juga hamba-hamba Tuhan? Lalu dia katakan, kami tahu time is over. Mamarujung iboto si polisi. Sehingga kami bekerja keras menjatuhkan hamba Tuhan, orang-orang percaya. Time is over. Waktunya sangat singkat. Sadar, waktunya sudah sangat singkat. Jangan berbuat yang tidak baik lagi. Jangan. Diperbuat dengan sengaja lagi. Perbuatan yang jahat lagi. Saudaraku. Terakhir Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggung kedatangannya. Garis bawahi, tanpa menangguhkan kedatangan, tanpa ditunda. Kalau hamba Tuhan yang dua tadi berkata, itu udah maju harorona. Enak ya, ini maunya dicobek. Jangan ada dalam Alkitab ada alasan, gak ada penundaan, gak ada lagi. Bersiap saudaraku, bersiaplah. Bersukacita di rumah yang telah dipersiapkan Tuhan. Sukacita yang besar terjadi di sana. Di sana akan terjadi kemuliaan yang besar yang dipersiapkan oleh Tuhan. Seorang kaum ibu yang bernama Chunam yang dari Korea. Dia berpuasa lalu dibawa Tuhan. Lalu dia lihat bagaimana kota Yerusalem baru. Dia lihat rumah terbuat dari emas. Kuncinya semua dari emas. Dia lihat namanya
Cunam. Sudah ada rumahnya. Udah ada rumahmu di sana? Belum ada rumahmu? Belum ada rumahmu di sana? Aku akan mempercepat kedatanganku. Ini bukunya ya. Saya sudah 3 kali membeli buku itu. Saya senang pinjam. Saya merasa nggak rugi. Itu saya rasa penginjilan. Pinjam bukunya tebal. Pinjam Pak, pinjam. Udah 3 kali sih saya beli. Saya kutip dari sana. Aku akan mempercepat kedatanganku karena surga sudah lama siap. Namun anak-anakku belum siap karena mereka terlalu mencintai dunia ini. Terlalu mencintai. Banyak yang berpikir, aku tidak pernah datang untuk mereka. Gak datang. Tetapi Tuhan berkata, aku lebih cepat datang dari mereka yang kau duga. Kira-kira tahun berapa kita duga? Lebih cepat dari itu. Surga sudah lama siap. Marilah. Seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Rumahmu telah dipersiapkan Tuhan. Akan kita tempati bersama di sana.